Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Rubiati, mahasiswa PPG Daljab 2 tahun 2021 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan NIM 21125150333 dan nomor UKG 201502998155. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi menentukan nilai optimum pada permasalahan program linier di kelas 11 semester 1. Selamat menyaksikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Meskipun ini sudah sore hari, semangatnya tetap harus pagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silahkan untuk Balo bisa dipimpin doanya loh. Sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa kita diberikan kelancaran sampai pembelajaran hari ini berakhir. Amin. Untuk selanjutnya, Bu Olga akan cek kehadiran kalian. Di sini sudah ada 30 siswa. Jadi untuk pembelajaran hari ini, karena tadi Saif ada dispen, makanya tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya pembelajaran hari ini kita akan membahas nilai optimum dari permasalahan program linier supaya semangatnya lebih meningkat lagi. Masih ingat misi SMA Negeri 1 Rembang? Berjati diri dan maju dalam prestasi. Oke, kita bareng-bareng ya. Ketika Bu Ulfa menyebutkan SMA Negeri 1 Rembang, kalian menyebutkan berjati diri dan maju dalam prestasi. Hitung ya. Yuk, SMA Negeri 1 Rembang. Ya, berjati diri dan maju dalam prestasi. Jati diri kalian menunjukkan karakter kalian yang memang beda dari siswa-siswa lainnya, sehingga kalian tetap memiliki karakter bagaimana kita bersekolah di kampus biru kita SMA Negeri 1 Rembang. Untuk selanjutnya, Bu Ulfa izin share screen untuk menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari nilai optimum dalam permasalahan program linier. Nah, yang kita gunakan di sini karena tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat memprediksi nilai optimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel menggunakan uji titik pojok dengan tepat. Nah, sebenarnya untuk menentukan nilai optimum itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah uji titik pojok dan garis bidik. Akan tetapi Bu Ulfa di sini fokuskan ke uji titik pojok. Karena apa? Kita untuk menentukan nilai optimumnya akan lebih efektif dan efisien. Ya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat merancang penyelesaian permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel dengan benar. Terus kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan nilai optimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel dengan tepat. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel dengan benar. Nah, sekarang ketika Bu Ulfa menanyakan, sebelum kita masuk ke menentukan nilai optimum, Bu Ulfa tanya dulu, apakah kalian masih mengingat bagaimana cara menentukan titik potong dari dua buah grafik? Melalui substitusi dan eliminasi X dan Y. Melalui Substitusi maupun eliminasi X dan Y sehingga ditemukan titik potongnya. Oke, substitusi ataupun eliminasi dengan dari X dan Y-nya sehingga ditemukan titik potongnya.
Selain metode substitusi dan eliminasi, adakah metode yang lainnya? Satu lagi ya, jadi untuk menentukan titik potong dari dua buah grafik dapat menggunakan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi, eliminasi, atau gabungan. Nah, biasanya kalian seringnya nanti adalah di gabungan ya. Sambil kalian buka LKPD kalian yang pertama, di sini ketika Bu Ulfa punya masalah, ya. Kalau misalnya Bu Ulfa sajikan masalah ini, masih ingat nggak permasalahan ini itu ada di LKPD berapa kemarin? Oke, LKPD yang kedua. Masih ingat nggak model matematikanya bagaimana? Masih, Bu. Oke, ada yang mau menampilkan model matematikanya? Sebelumnya, Bu Ulfa pengen cek dulu di psikologi kalian untuk penyelesaian LKPD, karena LKPD-nya sudah diberikan sebelumnya dan kalian bisa membagikan jawabannya berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Maka Bu Ulfa cek dulu untuk LKPD-nya apakah masing-masing kelompok sudah mengumpulkan atau belum ya. Share LKPD kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 3. Oke, karena kita dibagi menjadi 4 kelompok ternyata sudah mengumpulkan semuanya. Silahkan untuk yang mau share tentang penyelesaian dari permasalahan program linear tadi. Oke, silahkan Galo dijawab dulu bagaimana model matematika dari permasalahan di atas. Kemarin untuk model matematika itu terdiri dari apa saja? Fungsi tujuan dan fungsi kendala. Oke, fungsi tujuan dan fungsi kendala. Sebelum membuat fungsi tujuan dan fungsi kendala, kita alangkah lebih baiknya dimisalkan dulu ya. Nah, silakan Halo. Nah, sudah Mbak? Yang pertama, fungsi kendalanya ada 4, yaitu Misalannya dulu. Misal banyaknya apel X sedangkan banyak pisang Y. Permisalan lalu fungsi kendala yang pertama adalah 30.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari sama dengan 907. Kita bisa dinamakan menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 60. Lalu yang kedua adalah X plus Y kurang dari 40. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 4.000 X ditambah 5.000 Y. Oke. Itu model matematika untuk kelompok 1, 2, 3 sama enggak jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah. Oke, lanjut. Lalu mencari titik potong grafik yang pertama dari persamaan pertama dan persamaan kedua dapat 0,60 dan 30,0 serta 0,40 dan 40,0. Lalu ini titik potong dua grafiknya substitusi dan eliminasi dapat 20,20. Lalu kita dapat DHP-nya titik yang diuji yaitu 30,0, 0,40 serta 20,20. Dari titik yang diuji ini dimasukkan ke dalam fungsi tujuan, didapat nilai maksimalnya yaitu 200.000, nilai minimalnya yaitu 120.000. Ya, sebentar Galo. Pertanyaan di LKPD yang kedua itu kan bagaimana daerah penyelesaian dari permasalahan di atas. Nah, berarti daerah penyelesaian yang mana loh? Yang ini Bu, Ya. Ditulis dengan DHP. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga Galo. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang buah tersebut adalah 200.000. Oke. Sebelum ke bagaimana itu DHP-nya sudah, terus kemudian Galo sudah menyampaikan sampai fungsi tujuannya karena sudah dipelajari di bahan ajar yang sudah diberikan juga. Nah, sambil melihat ini, ketika Bu Ulfa memberikan pertanyaan, bagaimana langkah-langkah menentukan
menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian berkaitan dengan permasalahan program linier. Pertama dulu, langkah untuk menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok itu adalah urutannya kalau dari atas. Tadi Galuh mulainya dari apa? Menentukan apanya? Kendala atau permasalahannya Bu. Menggambar daerah penyelesaian. Oke, betul, menggambar daerah penyelesaian. Selanjutnya, setelah daerah penyelesaiannya didapat, maka kita bisa menentukan apa selanjutnya? Titik pojok. Titik pojok, ya. Yang ditentukan di sini adalah titik pojoknya, ya. Karena belum tentu titik potong dari dua buah grafik itu merupakan titik pojok. Jadi titik potong dari sebuah grafik yang merupakan titik pojok dari permasalahan program linier itu adalah yang terletak di DHP. Mendapatkan maksimum minimum, titik-titik pojok yang didapatkan, ya, titik-titik pojok yang didapatkan, kalau kita lihat di HP-nya, titik pojoknya itu ada berapa, Kak? Ada 3. Yakin 3? 4. Nah, jadi kalau bisa direvisi untuk jawabannya, titik pojoknya itu ada 4, yaitu titik berapa saja? 30,0, 0,40, 20,20, 0,0. Oke, 0,0 betul. Jadi hitung itu tetap hasilnya 0, akan tetapi itu harus tetap dimasukkan sebagai titik pojoknya, ya. Harus dimasukkan sebagai titik pojoknya. Jadi titik pojoknya di sini itu ada 30,0, 0,40, 20,20 dan 0,0. Oke, kelompok mana yang uji titik pojoknya sampai 4? Maka dari kalian pekerjaannya cuma 3 loh. Nah, ini. Ayo, hati-hati, ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan, meskipun 0,0 itu kalau disubstitusikan ke fungsi tujuannya hasilnya adalah 0, maka tetap kalian harus menunjukkan titik pojoknya itu adalah memang perpotongan dari dua buah grafik itu. Jadi 0,0 itu termasuk pada titik pojok yang akan diukur, meskipun dalam perhitungan nanti hasilnya dia tetap 0. Jadi kalau misalnya tadi Bu Ulfa tanya titik pojoknya sebenarnya ada berapa? 4. Ini kalian kebetulan mengerjakannya pakai manual. Ada yang sudah mengerjakan pakai GeoGebra? Belum semua? Belum Bu, kalau misalnya langsung sekarang itu gimana Bu? Oke, boleh. Secara langsung di sini. Oke. Untuk menentukan DHP-nya dulu, kita kan perlu memasukkan fungsi kendalanya dulu. Ini semua fungsi kendala disubstitusikan. Akan tetapi, kalau dari video yang sudah Bu Ulfa unggah juga di forum diskusi, untuk bisa menentukan titik pojok dengan menggunakan GeoGebra, apa yang harus kita lakukan? Supaya bisa langsung ketemu titik pojoknya adalah A, B, C, D. Ya Pak kita. Irisan Bu. Pakai irisan itu kalau di HP-nya untuk menentukan titik pojoknya. Dan ketika Mbok klik itu langsung ketemu titik pojoknya. Pakai secara manual Bu. Oh, wong iki nganggo GeoGebra kok. Beberapa dari kalian belum menyimak video yang sudah Bu Ulfa unggah di Schoology. Jadi setelah kita memasukkan fungsi kendala ke GeoGebra-nya untuk menentukan titik pojok supaya bisa langsung diklik, kita merubah fungsi kendala, ya. Kita merubah fungsi kendala menjadi suatu persamaan. Ya, oke, sama ya dengan bentuk manualnya. Nah, ini kan sudah ketemu di HP-nya. Nah, Bilqis sudah membuat di HP-nya. Nah, sekarang untuk menentukan titik pojok. Nah, sambil tutorial lagi deh Bu Ulfa. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum paham bisa diputar lagi videonya. Nah, di sini kan sudah Bu Ulfa kasih videonya, link di YouTube. Itu ada. Nah, sekarang Bilqis, silakan buat pertidaksamaan itu menjadi sebuah persamaan, Bilqis.
dihapus saja, terus kita buat baru. Itu dihapus dulu. Nah, kita buat baru berarti jadinya 2x plus y sama dengan 60. Kemudian yang kedua adalah x plus y sama dengan 40. Berikutnya adalah x sama dengan 0. Terus berikutnya adalah y sama dengan 0. Nah, titik-titik pojoknya itu adalah yang dari GHP. Nah, sekarang Bilqis bisa pilih peralatan itu Bilqis, atau langsung diklik di tabelnya boleh, di peralatan boleh. Itu nanti kalian pilih perpotongan dua objek. Perpotongan dua objek, klik. Nah, itu silakan kamu klik di gambarmu. Nah, terus tadi perpotongannya yang mana saja? Yang merupakan DHP. Oh, yang merupakan DHP. Oke, terus. Terus. Oke, nah jadi kalau untuk menentukan titik pojok dengan menggunakan GeoGebra itu kita bisa menggunakan peralatan itu pakai intersect atau perpotongan antara dua objek, atau langsung diklik saja, langsung diklik di titik pojoknya. Nah, itu pasti akan muncul. Nah, ketika Bilqis tadi ngeklik di pas titik pojoknya itu kan muncul berapa koma berapa, dan berapa. Yang diklik itu adalah yang di daerah penyelesaian. Cukup mudah bukan? Nggak usah pakai eliminasi substitusi. Jadi GeoGebra bisa menggunakan itu. Oke? Thank you Bilqis. Berarti sama ya, titik pojoknya ada 4 dari GeoGebra maupun secara manual. Oke, kalau misalnya kalian nanti soalnya pilihan ganda tidak menuntut untuk grafik secara manual, boleh kalian menggunakan GeoGebra sebagai pembanding. Ya. Ada yang ditanyakan untuk penyelesaian dari kegiatan 1? Halo? Belum, Bu. Oke, belum. Lanjut ke kegiatan kedua. Sebelum lanjut ke kegiatan kedua, tadi ada yang kelupaan, Bu Ustaz. Berarti untuk kegiatan 1 dalam permasalahan yang disajikan pada kegiatan 1, nilai optimum yang diinginkan itu permasalahannya berarti maksimum atau minimum ya? Maksimum ya, permasalahannya maksimum. Jadi ketika kalian diminta untuk memprediksi, kalian harus tahu dulu kira-kira permasalahan ini permasalahan maksimum atau minimum. Oke. Tadi Bilqis sudah mendapatkan setelah disubstitusikan ke fungsi tujuan itu dia hasilnya maksimumnya berapa Bilqis? 200.000. Oke, 200.000. Maaf tadi galuh ya, saya presentasi salah. 200.000. Nah, sehingga kalau soalnya bentuk soal kontekstual atau soal cerita seperti ini, jangan lupa langkah terakhir dalam menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear itu harus dibuat apa dulu? Kesimpulan. Oke, kesimpulan. Simpulannya berarti bagaimana Galuh? Jadi keuntungan maksimumnya adalah Rp200.000. Oke, jadi keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang buah tersebut adalah Rp200.000 ya. Oke, lanjut ke kegiatan kedua. Yuk, kelompok siapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Mau di-share sendiri? Ya, saya Fania. Pemerintah akan mengirim bantuan logistik minimal 100 peti makanan dan 84 peti obat-obatan menggunakan 2 jenis kendaraan, helikopter dan truk. Helikopter dapat mengangkut 14 peti obat-obatan, 10 peti makanan. Truk dapat mengangkut 6 obat-obatan dan 10 makanan. Jika
biaya helikopter 2.500.000 dan truk 1.500.000. Biaya minimumnya berapa? Oke, sebelum masuk ke penyelesaiannya, dari soal ini kalian bisa memprediksi permasalahannya ini maksimum atau minimum? Minimum. Minimum, kenapa? Dalam mengeluarkan biaya maunya kan yang kecil. Oke, prinsip ekonomi ya, kalau mengeluarkan biaya itu seminimalnya dengan hasil semaksimalnya. Kalau berhubungan dengan hasil itu nanti biasanya permasalahannya maksimum, tapi kalau untuk biaya itu nanti permasalahannya adalah minimum. Betul ya? Nah, sekarang model matematikanya dulu. Mana ya? Pemisalannya? X itu helikopter, Y truk. Berhenti. Teman-teman, Fania menyebutkan pemisalannya X itu helikopter, Y itu truk. Benar apa salah? Nah, benar ya tak? Banyaknya helikopter yang dibutuhkan atau banyaknya helikopter gitu ya. Sedangkan Y-nya adalah Banyaknya truk yang banyaknya truk yang dibutuhkan. Jadi kalaupun meskipun di situ pemisalannya mungkin kebanyakan dari kalian itu kalau memisalkan sembarang, yang penting ya. Model sing penting itu sing bahaya, tapi itu merusak konsep. Jadi jangan menyepelekan kalau misalnya X itu harus ada kuantitasnya. Banyaknya helikopter. Terus kemudian Y-nya itu adalah banyaknya truk. Karena apa? Kuantitasnya itu yang diperlihatkan. Ya. Jadi Fania nanti bisa dibetul ke jawabannya ya. Terus lanjut Fan, fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Z sama dengan 2.500.000 X plus 1.500.000 Y. Ya, Z itu berarti fungsi apa? Fungsi tujuan. Oke, fungsi tujuan. Terus kemudian fungsi kendalanya kan? Fungsi kendala 10X plus 10Y lebih dari sama dengan 100 diperkecil jadi X plus Y lebih dari sama dengan 10 dan 14X plus 6Y lebih besar dari sama sama dengan 84 diperkecil lagi jadi 7X plus 3Y lebih dari sama dengan 42 sama X lebih dari sama dengan 10 dan Y lebih dari sama dengan 10 apa 0? 0 Bu. Nah, ya, jadi fungsi kendalanya itu adalah X plus Y lebih dari sama dengan 10, 7X plus 3Y lebih dari sama dengan 42, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk kelompok 1, betul tidak itu jawabannya? Betul Bu. Terus, sebelum melanjutkan itu, kira-kira dari apa yang dipresentasikan Fania, itu kamu ada yang merasa janggal nggak? Apa yang dipresentasikan oleh Fania sebelum membahas lebih lanjut dari penampakannya saja? Kita kan sudah membahas fungsi kendalanya itu lebih dari sama dengan 10, lebih dari sama dengan 42, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, daerah penyelesaiannya, lanjut ke daerah penyelesaian. Fania sudah menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari dua pertidaksamaan utamanya. Nah, sekarang apakah ketika Fania menyajikan daerah penyelesaian itu kira-kira tepat atau tidak? Tidak tepat Bu. Tidak tepat. Nah, kenapa di situ kok Fania memunculkan daerah penyelesaiannya kamu yang diwarnai kan? Iya Bu. Nah, daerah penyelesaiannya adalah yang diwarnai. Menurut tadi yang jawab gak tepat apa? Nah, Bu Ulfa pengen dengar suaranya. Bini Dimas, kira-kira ini benar apa salah, Bin? Belum Bu. Belum sesuai. Lah jawabannya kelompoknya piye le? Present screen ini. Hah?
share screen boleh? Berapa kamu? 4. Oke, saya share dari lognya saja ya. Kelompok 4. Kelompok 4. Nah, ini. Kelihatan, Jin? Dari share screen-nya Bu Ulfa? Oke. Ini adalah hasil penyelesaian dari kelompok 4. Daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih, karena kalau manual memang lebih enak daerah yang bersihnya yang dijadikan daerah penyelesaian. Ini adalah daerah penyelesaian dari kelompok 4. Untuk menurut kelompok 1 dan 2 tepat tidak ketika kelompok 4 membuat daerah penyelesaiannya seperti ini? Benar Bu, karena hasilnya minimum. Oke, betul ya. Karena di sini pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Maka ketika diuji titik, maka kalian harus hati-hati di sini. Kalau uji titiknya kebetulan kalian ngambil 0,0, kok salah berarti dia bukan daerah penyelesaiannya. Nah, ini ya. Berarti ada berapa titik pojok? Ada berapa titik pojok? 3. Titik pojoknya ada 3. Di situ kalau dari perhitungan pakai eliminasi substitusi, ya, itu diperoleh titik pojoknya berapa saja? 0,14, 10,0, 3,7. Oke, 0,14, 10,0 dan 3,7. Setelah mendapatkan titik pojok ini, apa yang kita lakukan? Disubstitusikan ke Oke, disubstitusikan ke fungsi tujuan ke 2.500 X. Nah, kelompok 4 nulisnya kudu lengkap 2.500 X ditambah 1.500 Y. Oke, Bu Ulfa kasih alternatif kelompok lain. Nah, ini kelompok 2. Nah, ini dari kelompok 2 2.500 X ditambah 1.500 Y. Nah, kelompok 2 kebetulan yang upload tadi Adisti. Dis, on ya Dis? Oke, ayo Dis, silakan. 2 ini berarti yang ditanyakan permasalahannya apa tadi Dis? Oke, biaya minimum. Jadi setelah kita substitusikan ke fungsi tujuan, maka diperoleh kesimpulannya bagaimana? Oke, kalau permasalahan ini Bu Ulfa lebih lebarkan lagi. Nah, setelah kalian bisa menyimpulkan biaya minimumnya adalah 18 juta rupiah, ketika Bu Ulfa menanyakan berapa banyaknya angkutan yang digunakan supaya biayanya minimum, jawabannya berarti bagaimana? 3 helikopter dan 7 truk. Oke, ada 3 helikopter dan 7 truk untuk memberikan biaya minimum. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya yang ditanyakan biaya minimumnya, berarti jawabannya kalian adalah 18 juta. Akan tetapi kalau pertanyaan nanti adalah bagaimana untuk banyaknya angkutan, berarti untuk helikopternya ada 3, truknya ada 7, gitu ya. Oke, nah kegiatan 1 dan kegiatan 2 sudah selesai. Nah, sekarang Bu Ulfa tanya, ini bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum berkaitan dengan permasalahan program linear? Mencari fungsi tujuan dan fungsi kendala terlebih dahulu. Oke, 1. Terus kemudian langkah yang kedua, setelah menentukan atau menyusun model matematika yang berupa fungsi kendala dan fungsi tujuan. Langkah yang kedua adalah Mencari GHB-nya. oke, mencari daerah penyelesaiannya. Betul. Lanjut, yang ketiga. Mencari titik pojok. Oke, setelah menentukan titik pojok, Titik pojok ke
fungsi tujuan. Substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. Selanjutnya, Cari nilai tertingginya. oke, nilai optimumnya ya, lebih tepatnya mencari nilai optimumnya. Entah nanti yang maksimum atau minimum tergantung pada soal. Nah, yang paling terakhir, kalau permasalahan itu adalah soal cerita, berarti langkah terakhir adalah Beri simpulan. oke, membuat kesimpulan, betul ya. Ini langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok adalah membuat model matematikanya, menentukan daerah penyelesaian, terus kemudian menentukan titik pojok ke fungsi menentukan titik pojok dan substitusi semua titik pojok ke fungsi tujuan, dan tentukan yang diminta apakah nilai maksimum atau nilai minimum. Terus yang langkah yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan jika soalnya adalah soal cerita. Nah, jadi ini menentukan yang diminta apakah nilai maksimum atau minimum, ini termasuk kesimpulannya juga. Sekarang karena di LKPD itu juga ada kalian diminta untuk membuat satu kelompok masing-masing satu soal. Nah, saya buka dari kelompok 1 dulu ya. Saya buka dari kelompok 1 dari psikologi. Di situ kelompok 1 Bilkis, terus kemudian Isma, kelompok 4 Riani, terus kemudian Fania. Oke, dari kelompok 1 dulu saya tampilkan soalnya. Nah, berarti yang wajib menjawab adalah kelompok 2, 3, atau 4. Oke, Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Berarti kira-kira permasalahan ini permasalahan maksimum atau minimum? Maksimum. Oke, kelompok 4 sudah. Oke, sambil menunggu sekarang soal yang kedua dari kelompok 2. Yang mau jawab? Kelompok 4 sudah menjawab kelompok 1. Jadi kelompok 1 atau kelompok 3 ini yang menjawab? Oke, kelompok sekarang soal dari kelompok 3 ke kelompok 4. Nah, kelompok 4 berarti yang belum menjawab siapa mau? Kelompok 3 belum. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 permasalahan ini termasuk permasalahan apa? Minimum, Bu. Ini hampir mirip dengan kegiatan kedua ya. Silakan Bu Ulfa tunggu jawabannya di psikologi. Ya. Kelompok 1 dijawab sama Galuh. Oke. Silakan dibaca Galuh. Ini adalah banyak sepeda gunung X, banyak sepeda balap Y. Lalu didapat fungsi kendala 15X plus 20Y kurang dari sama dengan 420. X plus Y kurang dari sama dengan 25. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan Z sama dengan 500.000 X plus 600.000 Ya, 600.000 Y. Y. Lanjut. Menentukan daerah penyelesaian. Oh, sebelumnya fungsi kendalanya kelompok 1 betul ini? Iya, betul sama. Nah, terus lanjut. Daerah penyelesaiannya betul ini, Bilkis? Ini jawabannya Galuh dari kelompok 4. Benar, Bu. Benar. Terus kemudian titik pojoknya. Betul tidak, Bilkis? Saya kurang 0,03. Oh iya, ada kurang 0,0. Ada kurang 0,0. Halo. Punya saya juga kurang 0,0 itu. Oh iya. Jadi penyakit ya, memang penyakitnya harus segera dihilangkan meskipun dalam perhitungan ke fungsi tujuan itu hasilnya tetap 0. Yang namanya titik pojok 0,0 punya hak untuk masuk ke titik pojok, jadi jangan diabaikan. Nah ini misalnya nilainya papat, jadi nilainya karena mau telu cah lawang hilang sih. Terus kemudian kesimpulannya bagaimana? Nilai optimumnya untuk memperoleh keuntungan maksimal adalah 13.400 dengan menjual 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Oke, 16 sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Betul? Ini untuk jawabannya kelompok 4. Halo kelompok 1. Betul, Bu. Oke, betul ya. Karena pembelajaran kita sudah cukup, saya rasa
kalian sudah mengerjakan beberapa soal, tinggal dipelajari lagi. Bu Ulfa, kita merangkum bareng-bareng sekali lagi bagaimana langkah-langkah menentukan nilai optimum dari permasalahan program linear. Yuk bareng-bareng. Satu, Mencari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Mencari DHP, menentukan titik pojok. Menentukan titik pojok ke fungsi tujuan. Kemudian kesimpulan. oke. Mencari nilai optimum, yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Bu Ulfa ulangi lagi urutannya. Menentukan atau menyusun model matematika yang berupa fungsi kendala dan fungsi tujuan. Berikutnya adalah menentukan daerah penyelesaian. Ketiga, menentukan titik pojok. Yang keempat adalah mensubstitusikan titik pojok ke fungsi tujuan. Terus kemudian menentukan nilai optimum. Jika soalnya adalah soal kontekstual atau soal cerita, berarti harus ditarik sebuah kesimpulan. Oke, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Materi nilai optimum dari permasalahan program linear. Boten. Sudah cukup? Belum ada yang ditanyakan, Bu. Oke, Taufik belum ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita cukupkan karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kalian jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Kuisnya sudah Bu Ulfa upload di Schoology juga ya. Silakan dikerjakan kuisnya, dikumpulkan. Itu budgetnya juga sudah ada. Terus untuk pertemuan berikutnya, karena kita materinya sudah selesai, itu adalah penilaian harian materi program linear 2 variabel. Jadi kalian siapkan dulu semuanya. Untuk minggu depan kita mengadakan penilaian harian program linear 2 variabel. Untuk menjaga semangat kalian meskipun sudah sore pembelajarannya, yuk gencarkan lagi visi misi SMA Negeri 1 Rembang. SMA Negeri 1 Rembang, Berjati diri dan maju dalam untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Bu Ulfa. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.